Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi akmalana min amali shalih wal 'ulum wal 'irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah khatamul anbiya wal mursalin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul 'azim. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang kami hormati, sudah kita maklumi bersama bahwa umat Muhammad itu adalah umat terakhir. Sesuai dengan khalqah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, umat terakhir itu adalah umat yang segala-galanya. Satu di antaranya adalah umat terakhir adalah umat terbintang. Umat yang paling cerdas, paling cerdik di dalam mengarungi kehidupan. Makin cerdik dan makin cerdas satu umat, maka problematika kehidupannya tentu makin banyak. Kenapa demikian? Karena makin cerdas seseorang, itu yang teringat olehnya makin banyak pula. Makin banyak nanti makin bodoh, makin tak berapa yang teringat. Saking bodohnya, akhirnya yang perlu bagi yang bersangkutan li kanyang parit alat. Nah, ternyata setelah kita coba untuk menelusuri lebih dalam, memang benar Allah Subhanahu wa taala pun telah mengeskakan di dalam Al-Qur'an firman-Nya yang berbunyi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi bukan hanya analisa konvensional, menurut dalil Al-Quran pun bahwa umat Islam, umat Muhammad itu adalah umat terbaik. Permasalahannya adalah menggapai suatu kebaikan itu jauh lebih gampang ketimbang mempertahankan kebaikan itu. Sesuai dengan apa yang sudah menjadi ilmu bagi kita di tengah-tengah kehidupan, untuk meraih juara satu kita hanya tinggal berusaha dan berusaha. Tetapi ketika sudah mendapatkan ranking satu, juara satu, terbaik, maka mempertahankannya jauh lebih berat. Kita adalah umat yang terbaik dalam segala hal. Akankah terbaiknya kita itu kita biarkan begitu saja, atau mungkin ada niat baik untuk mempertahankannya? Nah, ternyata oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang mengeskakan, surat keputusannya adalah Allah yang berikan. Kuntum khairu ummah, jadilah kamu umat yang terbaik. Maka Allah juga menunjukkan jalan untuk mempertahankannya. Tinggal di awalnya. Kita laksanakankah atau kita abaikan? Nah, ternyata kaum muslimin dan muslim yang berbahagia, untuk mempertahankan
predikat kita sebagai umat Islam itu umat yang terbaik, maka ada satu perintah Allah yang sama sekali tidak boleh kita abaikan. Tentu termasuk perintah-perintah yang lain, tapi yang satu ini harga mati. Yang kita masukkan perintah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, itu populer bahasa sehari-hari. Nah, kaum muslimin, itulah kerja utama umat Islam, beramar ma'ruf, bernahi munkar. Pertanyaan yang perlu diajukan, kenapa amar ma'ruf nahi munkar? Ini sesuai dengan kemanusiaan yang diciptakan oleh Allah. Manusia itu perlu diingatkan on time, setiap waktu. Terus diingatkan. Makanya dalam surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw itu tidak ada waktu, tapi adalah seluruh waktu, siang, malam, pagi, sore, dan tidak memandang tempat. Tidak di masjid saja, tidak di perguruan Islam saja, tapi di mana saja, termasuk di pasar, di jalan, di bukit, di lurah, di mana saja, amar ma'ruf nahi munkar. Saya ingin bertanya kepada kita semua, walaupun saya sudah tahu jawabannya. Pasti Bapak dan Ibu semua sepakat menjawab. Pemain bola mana kuat kakinya daripada tangan? Pasti kuat kakinya. Tapi kalau pemain voli mana kuat, Bu? Kuat tangan. Baik secara fisik maupun secara fisikis, jasmani dan rohani, manusia begitu. Secara fisik tadi sudah disampaikan. Kenapa pemain bola kakinya lebih kuat? Karena kaki terus dipergunakan sahabat waktu. Tapi kenapa pemain voli tangannya? Karena tangan yang selalu dipergunakan. Sehingga tubuh kita yang satu batang ini secara fisik sangat patuh. Ketika makanan masuk ke dalam perut diolah oleh usus tidak panjang pikir. Kalau pemain bola, maka gizi makanan langsung ditransfer ke kaki, karena kaki selalu digunakan. Tapi kalau pemain voli, langsung ditransfer ke tangan, karena tangan dipergunakan. Maka yang paling parah itu adalah kaki tak digunakan, tangan tak digunakan, usus pun bingung, kama dikirim naraca. Biasanya orang seperti ini, paruh saya tambah kuat. Itu secara fisik. Termasuk yang lain-lain. Apabila kita sudah membiasakan diri jam 8 minum pagi, jam 8 minum pagi, bila ada kendala jam 8 belum minum, itu paruh berbunyi. Begitu patuhnya tubuh kita ini. Nah, secara fisikis, rohani juga demikian. Orang yang sudah membiasakan diri bangun jam 4, jam berapun lalu, jam ampeknya tercinta seorang saya. Tidak perlu larang-larang, kadang dulu pada larang punya jago. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Ibu-ibu yang paling berpengalaman anak-anak, jam 8 malam menangis, jam 8 malam menangis. Kalau tidak ada penanggulangan, kalau jam 8 hari hanya cari-cari akak buat supaya menangis. Mulai dari hal yang besar termasuk hal yang kecil-kecil. Saya sudah beberapa kali ke Ansarullah, sehingga sedikit hafal oleh saya. Dengan bapak ibu tidak sadari, yang masuk masjid tempat duduk pun kadang-kadang tetap. Kalau bapak ini di sana, kalau bapak ini di situ. Kita sudah terpola saja sebelah kamawak duduk, termasuk ibu. Bahkan teman pun sudah mengkondisikan, jangan di situ duduk, itu biasanya itu tuh.
Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, satu kali saya pernah berpengalaman, sebutlah kebun binatang Bukit Tinggi. Yang paling bawah itu ada baruk dulu tuh Pak. Baruk itu butuh, tapi tetap makan. Oleh anak-anak umur 3 tahun dikasih kacang, dipaciknya tangan anak. Anak umur 3 tahun dipaciknya di baruk tangannya, langsung berkata-kata kotor. 2 tambah 2 cik. Semua orang pada melihat kepada anak itu, deh, anak ketek lah pandai baca. Apa yang terbayang oleh kita Pak? Anak itu tidak akan melontarkan kata-kata kotor seperti itu kalau dia tidak pernah mendengar berkali-kali. Mungkin dia sendiri tidak tahu apa itu makna yang diucapkan, tapi dia saking ngacoknya dengarkan, terlontar saja keluar. Itulah nama manusia Pak. Termasuk warna gaib seperti itu. Kalau bapak yang berkedai yang mengalir di pasar, kalau lah tibu azan ke masjid, tibu azan ke masjid, satu kali ada tamu nggak sempat ke masjid, itu tidak lama per satu. Itulah makna amar ma'ruf nahi munkar. Maka dakwah harus terus jalan. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya umat Islam tugas utamanya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau kita coba untuk melihat tafsir di dalam kalangan keluarga besar warga Muhammadiyah, tafsir Muhammad Abduh, tafsir Al-Manar itu cukup populer. Muhammad Abduh dengan Rasyid Ridho. Itu di dalam menerangkan ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, itu disebutkan bahwa amar ma'ruf itu hukumnya adalah wajib ain atau fardu ain. Jadi tidak tugas cek-cek kelompok. Setiap orang Islam wajib beramar ma'ruf nahi munkar, tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak bisa seorang pun berkesimpulan, itu kan tugas awak. Tugas kita bersama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena itu yang dimaksud dengan fardu ain. Setiap pribadi berkewajiban. Ada satu lagi fardu kifayah, seperti sholat jenazah, itu kifayah. Ada orang meninggal di Payakumbuh, sudah disolatkan oleh 6-10 orang, atau utang kasadu alanya selesai, kifayah. Tapi kalau ain, masing-masing pribadi harus maju ke depan, baru utangnya terbayar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan itu tidak boleh berhenti. Nabi kita menegaskan, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila seseorang melihat satu kemungkaran, itu man itu kembalinya kepada seluruh manusia. Tidaklah langsung ia robah bibiyadi, kalau dia punya tangan, kalau dia punya kekuasaan dengan kekuasaannya. Fa ilam tastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisani, dengan lidah. Fa ilam tastati' fa biqalbi, kalau dia tidak punya lidah, dengan hatinya. Itulah tercakup sadonya itu Pak. Kalau dia punya tangan, dia punya kekuasaan, maka kekuasaan yang diamanahkan kepadanya wajib dia pergunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Makanya jangan murah-murah aja jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Secara keyakinan Islam, kekuasaan yang diberikan oleh Allah melalui tangan-tangan manusia wajib kita pergunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran. Wa biyadihi, eksekutif, kita harus mengeksekutor. Jadi kalau ada pejabat yang diberikan amanah lalu dia memanfaatkan jabatannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, tu basi putih diringgi itu apanya tuh. Tapi kalau sebaliknya malah yang terjadi menyalahgunakan kekuasaan, utang dibayar, piutang diterima. Itulah dia Fir'aun gaya baru yang sudah menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dirinya.
Itulah dia Qarun baru. Bagaimana Qarun baru? Fir'aun baru? Karena menyalahi perintah Allah. Ya Allah turun tangan. Nyo tarembeh tak dirembeh, dilatih jua nak jadi. Diambil tak tabek, dilatih jua nak jadi. Kalau manusia tidak mampu lagi untuk mencegah, Allah turun tangan. Dihancurkan oleh Allah negeri itu. Nah, maka bagi yang punya kekuasaan, wajib kekuasaan yang diberikan kepada dirinya itu beramal ma'ruf nahi munkar. Coba disalahgunakan kekuasaan. Lamo jo lambe nan hutang ke dibayar, Pak. Hendak kini besok celai. Firaun ketika dia berkuasa, ana rabbukum, saya adalah Tuhanmu. Fa'budini, sembah saya. Rasul-rasul tidak kabar ubah lagi. Ternyata yang namanya kekuasaan adalah sesuatu yang diamanahkan oleh sang yang amanahkan, satu saat akan diambil. Baralaka kabar kuasanya, tapi seketika direndam oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, tidak berkuasa lagi. Terpaksa nurut. Nah, Fir'aun zaman kini pun seperti itu. Dia katu pisau berada di tangan, bisa disaikkan ke mapaipa. Tapi ingat, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah takkan pernah memungkiri janjinya. Apa janji Allah? Sanu'adzibuhum maratain, thumma narudduna ila 'adzabin 'adzim. Manusia yang bersalah itu pasti kami azab 3 kali. 2 kali, 1 kali di dunia, yang kedua di kubur, yang ketiga di dalam neraka. Itu janji Allah pasti. Bagi apa Pak Ibu, teman-teman semuanya, coba pandang jauh dilayangkan, pandang dakik ditutiakan ke seluruh kehidupan sekalian awak. Yo bantu apa janji Allah. Desianu ko dulu waktu maci utang lebih sabar. Kini Pak, utang dibayar, utang diterima. Boleh karena pintar ngomong satu kampung orang tak kicuan. Oleh karena pintar berbuat dan bertingkah, semua orang bisa tertipu. Mungkin karena pisau kita pegang orang ketakutan. Tapi jangan ketawa dulu. Saatnya ketawa akan bertukar dengan menangis. Kesenangan akan bertukar dengan kesusahan. Hanya menunggu saat. Itu janji Allah. Itu bagi orang yang punya kekuasaan. Beramar kos kasantiangnya dirupa bagi nalima nangan, nalima baca tahu tu. Ia wana porak-poranda pelipinarnya. Tapi setelah dia mati Pak, jangan kabar kubur, main saja tidak boleh dibawa kapal binar Pak. Nah hari ini jika melakukan hal yang sama, juga akan terjadi akibat yang sama. Tangan mencancang, bau mikuat, pasti. Kalau tidak yakin, batal iman kita. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah takkan pernah memungkiri janjinya. Kalau nya ketek skala ketek, kalau nya kadang skala kadang. Allah la ta'khusuhu sinatun wala naum. Tak tidur dan tak ngantuk Allah. Siapa yang mengicu atau nalah? Nah, apabila kita tidak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lidah, legislatif, itu kawan-kawan kita nan DPR dengan lidah. Kalau yang punya wewenang dengan wewenang. Memang ada juga kadang satu kemungkaran terjadi, tidak tahu dewak langsung debu. Taruh di rumah sebelah terjadi ribut satu malam, terdengar sayup-sayup sampai. Ternyata pesta narkoba. Tidak mungkin ibu langsung ke situ. Kita temui seseorang yang punya kekuasaan Pak di sebelah kota jadi Pak. Kalau ambo langsung ke situ, mungkin bangka-bangka ambo pulang. Kalau ambo langsung ke situ, mungkin lain yang terjadi. Dan ambo rasa Pak paling capek. Di mana? Di situ. Alamatnya ku alamatnya. Baik Bu, terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Dalam setengah jam pasukan kami akan sampai ke situ. Ibu dan Bapak tadi namanya sudah mencegah kemungkaran dengan lidah. Jangan didiamkan.
Nah kalau tidak ada kekuasaan, mengecek nak lo dapat. Kenapa? Karena sudah kolaborasi, rupanya sudah kompromi satu alanya. Buat kecek kau kasih anu, rupanya si anu itulah kerjasama je nya. Kerjaan kasiana, rupanya siana aku adalah deretannya, kawannya. Nggak ada sampai mengadu. Kenapanya hari ini maling teriak maling bapak dan ibu? Di kaduan kayaknya, yo kecilnya. Tapi nak punya merubah. Rupanya beliau kau satu lah. Saya bukan sedang menyindir Wakil Menteri Tenaga Kerja, tidak. Jangan macam-macam pikiran kita. Lalu bagaimana kalau sudah kondisinya seperti itu? Fabi qalbi, dengan hati. Bagaimana dengan hati? Menunjukkan tidak senang, tidak respect terhadap perbuatan itu. Tunjukan bahwa nak setuju. Nah, kalau dalam penafsiran lain, kalau memang seperti itu, di kampung komunitas itu sudah maksiat saja, sadonya maksiat seperti negeri Sodom, maka kita diperintahkan tinggal negara itu pindah tempat lain. Ada yang menafsirkan itu Pak. Sebab sama yang berkecik tadi, cegah nak tercegah. Kalau manusia tidak bisa mencegah lagi karena semuanya sudah maliang saja, Allah turun tangan. Nah, kalau Allah turun tangan, gempa bumi lah, banjir lah, sesuai dengan potensi bencana yang ada di daerah itu. Kalau dekat air, jauh banjir. Kalau dekat gunung, jauh lentos gunung. Kalau di gurun pasir, badai gurun. Sesuai dengan situasi dan kondisi negeri itu. Nah, kalau ini didatangkan oleh Allah, pindah kita. Kenapa? Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah olehmu suatu malapetaka yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Ia nak taluk dia awak setuju aja awak kena gulung. Allah sudah bilang. Allah tidak salah lagi. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak menimpa orang-orang yang zalim saja. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau kita layangkan pandangan jauh, kita tukikkan pandangan dakik, awak caliaklah Minangkabau secara keseluruhan. Merasalah kesepakat kita. Kok kelihatannya kemaksiatan itu makin vulgar, pelaku-pelakunya makin berani. Kalau selama nangku masih terdengar oleh kita di daerah lain, tapi di daerah kita sekarang sudah biasa Bapak Ibu. Orang-orang langgai awak sangkai siswa masih viral dan masih tangiang-tangiang di telingo. Kadang mendapi hayam saja 3 hari tidak lalu. Bahkan tidak lalu abah terbayang-bayang di hayam berdarah. Nah hari ini orang dibunuhnya, dimutilasinya, malamnya galak-galak kok. Itu terjadi di negeri kita. Dan sudah viral. Awak kan punya media sosial seorang-seorang. Tak doneng, tak kini ada nanti go ke seorang awak. Adik membunuh kakak, istri membunuh suami, suami membunuh istri, membunuh anak, malah membunuh orang tua. Kenapa begitu berani pelaku-pelaku kejahatan hari ini? Terang-terangan. Memang benar Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam bahasa anak sekolah nanya esensial kapital, sifat asli manusia itu memang ada. Dan seluruh kita sama. Hamba bacaan pangkanyo ujungnya Pak Ibu semenaruh lain. Nan menjua, nak maha, nan membali, itu pasti itu Pak. Nan menjua, nak maha, nan membali, nak murah. Kalau ada entah balik, terpaksa dibawa ke rumah sakit orang. Ambo biarlah murah menjual mahal membeli. Itu terpaksa diperiksa orang itu. Setiap kita mesti seperti itu. Akhirnya ditambah kepada yang agak ekstrim seketek. Tak kurung nak di luar, tak impi nak di atas. Itu dalam falsafah kehidupan kita.
Itu sifat asli. Nah, kalau sifat asli ini dibiarkan begitu saja, manusia akan menjadi buas. Bahkan lebih buas daripada binatang buas. Lai pernah dia apa ibu tadanga Selamoko ampe pulau yang akhirnya diputuskan oleh Presiden Prabowo milih Aceh. Lai tadanga ibu tentang pulau itu Selamoko. Nggak ada. Diam-diam saja. Tapi bapak akhir ke ibu untung Prabowo capek mambiak sikap. Bang kau sampai ibu baliakkan si P asli tadi. Ternyata pada akhir 2024 hasil survei lapangan membuktikan pulau itu kayu-kayu Pak. Asia ada di situ. Timahnya ada, basinya ada, minyaknya ada. Rupanya tanah itu kalau rancak banyak nanak punya Bu. Itu sifat asli manusia. Jangan kayak itu mencari tempat dua-dua. Saya dicari strategis Pak. Yang bisa bersandar lama. Apalagi yang besar-besar. Itu sifat kemanusiaan. Nah, kalau ini dibiarkan begitu saja, kal an'am balhum adall. Manusia serupa jo tarana sama jo kabau, sama jo jawi, bahkan bisa lebih berbahaya dari ternak itu sendiri. Baka membantahnya Pak, baka membantahnya Bu, memang betul. Babi mencilok ubi, urang mencilok ubi, babayu urang. Kalau babi mencilok ubi 5 rumpun, ubi tamarajo hilang malam. Tapi kalau manusia nak mencilok ubi 2 piliang sawah, pandai lagi sama malam. Sebab babi tak pernah mencilok ubi bawa kijang tekap. Wah, lepeh dia bukit tinggi, lepeh dari basuh di titi kok. Ada orang nanam ubi 2 piliang sawah habis semalam. Rupanya maliangnya berampek bawa kijang tekap. Babi tidak pernah mau kijang tekap. Jadi kalau kamaliang babayo manusia. Manusia mana? Manusia yang memakai di dalam hidupnya sifat asli. Nah, siapa dia? Itulah dia. Nah, hari ini sudah biasa saja. Kan lewat sama manangan terjadi di kayu di kayu tanam. Di lebahan naik basuh dia polisi. Sudah hanya bunuhnya mutilasi lo leh. Mungkin sementara kita yang hadir dalam masjid ataupun siapa saja bisa menghirup nafas akan lain anak awal. Kalau tidak awas-awas, minggu depan, bulan depan, 3 bulan kamu kok mungkin jatah anak awak nama itu, jatah kemanakan awak nama itu. Kalau anda awas-awas. Nah, sekarang mari kita review ke belakang seketik Pak. Kenapa ini terjadi di tengah-tengah kehidupan? Kalau apa ke belakang, barangkali tidak berbeda di seluruh Sumatera Barat, Minangkabau. Tidak di Tanah Datar, tidak di Mopuluah. Tidak di kota Payakumbuh. Lai agak aduo jo raso jo pariso. Karena memang orang Minang, orang Babudi. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Makanya Muhammadiyah besar di Minangkabau, besar di Sumatera Barat. Walaupun embrionya, bijonya di Jogja, tapi gadangnya di Sumatera Barat. Kenapa? Karena selaras dan sejalan, seia dan sekata, ABS SBK. Pada hari-hari sebelumnya, di waktu masih ketek-ketek dulu, atau mungkin kita belum lahir sama sekali, indak sah disabitkan suku di Minangkabau kalau tidak ada 2 bangunan. Pertama, ada rumah gadang. Dan kedua, ada surau. Setiap suku ada rumah gadangnya, ada khasnya Pak. Seperti apa? Suku Caniago, ada rumah gadang orang Caniago. Berbeda Pak. Ada khas. Orang Piliang ada rumah gadang. Dia sama bergojong, tapi ada khas khususnya ada. Dan setiap suku ada surau. Di 50 di kota Payakumbuh masih kita temukan ada surau suku. Betul apa Ibu? Masih ada. Nah, setiap suku ada surau, ada rumah gadang. Saya suap. Akhirnya posisi surau lah banyak digantikan di masjid.
Rumah gadang lah banyak nama runtuh. Sehingga tak bisa ditapiak bandu di tingkek janjang. Mah tingkek janjang tak janjang sama tinggi jual buah ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu makna filosofinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ndak perlu apa Ibu jawab, tanang salah menangah. Ada ndak rumah gadang di Minangkabau yang menyediakan tempat tidur untuk anak muda? Ndak ada. Ndak boleh anak muda lalok di rumah gadang. Anak muda akan dipersiapkan menjadi pemimpin di rumah tangganya, menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Anak muda kalau nyela balik beraka masih lalok di rumah, dia galak-galak dia kawan. Masih mau nyusul dia tua. Kayak begitu tak Bu? Akhirnya anak muda lalok pergi ke surau. Itu tak bisa dibantah. Maka anak muda lalu di surau lah ado menunggu inyek guru. Tuanku kalau di Periaman lah menunggu. Guru kulah nama aja anak muda anak kemenakan kita tadi. Diajar mengaji, diajar mengecek, diajar bersilek. Diajar mengaji artinya diberi ajaran agama. Akibatnya apa nanti jadi? Ndak ada orang Minang yang ndak pandai mengaji. Ndak ada orang Minang yang ndak bisa sholat. Ambolah hampir seluruh Indonesia poturi, terutama kota-kota besar, mulai dari Sabang sampai Merauke, Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya, sampai kepada Kendari, Sulawesi, Banjarmasin, Ujung Pandang, betul sadanya. Rata-rata Pak, setiap masjid pengurusnya ada orang Minang. Jadi orang Minang kalau kelemaran tahunya jadi pengurus saja. Jadi murah awaknya kalau payah ke satu kampung, satu kota, satu tape, ndak tentu di sana akan diturui, tunggu jauh katu masuk. Kalau ada orang azan turui mensaji, ada kan situ. Kenapa orang Minang begitu murah dan gampang menjadi pengurus masjid? Karena jiwa surau itulah nyubau kamu apain. Nyu bisa jadi imam. Sebab nampak yang ditakwikan di sah pertama kok kari tundonya pungguang dek kawan jadi imam dek kau. Ayat keluh nak cina. Orang Minang tak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah belajar mengaji. Beraja kamu. Itu beraja mengaji. Anak muda tadi. Kemudian yang kedua diajar mengecek. Mulai dari papas sambahan dan termasuk mengajari adat secara mendalam. Baik pa babisan bakari babai, pemintu peminantu, bakorong bakampuang diajar secara badannya. Nah setelah itu kada tahu manang dahulu babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah babungo balun. Painya marantau 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun nyo pulang sampai di rumah nyo ndak cangguang lagi, nyo lawar aja adek dulu. Sehingga rasu dan parisu yang sejalan dengan agama itu begitu matang dan begitu kental pada saat itu. Nyo nampal yang babayo di tengah-tengah kehidupan ku apa? Nampal yang babayo di tengah-tengah kehidupan adalah apabila kita duduk tidak di tempat duduk kita. Tu babayo. Nah dalam adik terdapat tu Pak. Sampai duduk nenek mama, sampai duduk orang Semando. Lah ada tu. Bahkan kalau payu ke Pariangan Padang Panjang tanah datar di Mansaji itu Pak, sampai mandi nenek mama, sampai mandi orang Semando. Bowes tu. Dia kayak yang itu mungkin apa-apa nampak di situ pernah menyaksikan. Kenapa? Karena nenek mama orang Semando kau tak boleh bergaduh Pak. Di rumah kadang sampai duduknya beda. Awak semua tahu. Apa ibu mungkin lebih tahu kodong. Kalau orang Semando duduknya adalah melakang ke bilik. Di belakangnya adalah pintu kamar. Artinya tuh, nyo tahu lah berapa pasukan di belakang. Dan kemudian kalau macam lihat kamu kau nampak jendela di mana tanah nanti buka kamu buat rumah baru. Itu makna. Lalu nenek mama di mana duduknya? Nenek mama rumah duduknya maduk ke bilik melakang kalabuah, mau melakang kalaman. Apa maknanya di sini? Lah para orang nak kemenakan. Dan dari tempat duduk nampak dapur ni kau berasa jo. Itu ada makna.
Maknanya apa? Maknanya adalah rasul pariso garis miring amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap rumah gadang kalau saya isu ada di muka rumah tu batuang nambah tagaan tu. Kalau kami disangka namanya cibuak. Batuang tinggi tu. Ayah jatuh ada retok ditampuang gunungnya pembasuh kaki kalau naik kata rumah. Sebab dulu kami payah aspal lu nadoleh. Dibasuh kaki dia itu. Pabia ayahnya dia ambil talang KTA. Kalau nak pandai nak dapat ayah apa. Tapi ada fungsi lain, fungsi yang sifatnya akhlak, fungsi yang sifatnya adat, rasul, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Mama kalau datang ke rumah kemanakan, sebelum naik ke rumah, nyotokok jok tungkeknya cibuk ke dulu. Makanya mama di Minangkabau kamu berjalan pakai tungkek. Apa makna filosofis tungkek? Seorang mama kepala suku ndak boleh tajatuh. Sedangkan jalan banyak anak licin, kau tungkek sampai bapati, sehingga ndak jatuh. Antah kau tungkek, kau bawa rabah sampai karot. Itu ndak bisa dibantah bapak dan ibu. Tapi ada fungsi lain dari tungkek itu. Panokok cibuk atau bambu tadi tak. Apa tahu tu? Kalaulah tak tokok cibuk di halaman, kecik apa kanak gadisnya. Sauk kepala kau capek, kambang lapiak capek, mamak kau tibo. Semuanya ngerti. Nah kini banyak nama ngangos, saya sudah ngerti. Nanti buat kau tak lebih cokok, tak lebih tokok leh. Kalau lah ditokok cibuk, tak ada reaksi. Nyoba tuak lah tu pak. Tapi itu lah pak. Batuaknya leh. Tu batuak kode, tak batuak sakit batuak pada hak begitu. Terangah dia apa? Mak kau tiba tu jarang ayah masak nasi kambang lapiak sauk kapalo nak. Kan ada. Kan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau lah di batu anda aja ada reaksi, hanya basorak lah tu pak. Basorak kau tak perlu langsung dah. Dia caliak dulu. Nampak pangku tabak kelatak. Kau di mana pangku kalian latak? Ambil kau lari-lari. Luko. Dan sawananya tidak masalah pangku ada. Denti bosabui. Tolong pakaian nan sopan. Itu artinya. Begitu terlembaga di dalam adat sangkek lamu. Kalau ada nak muda sama berjalan juga nak muda, kecik kawannya taruh nama sebujang, jang minum buat kakak itu bang. Baca lihat dari jauh hal tu pak. Nampak kepiah kunyah mengari-ngari dia nyok atau kepiah mama aja. Sagan dari situ mama ada di sini. Tak jadi ke situ pak. Begitu betapa hormatnya kau jalan nama daki, kemenakan kau mama sangkit seiswa. Kalau kini langsung sama masuk kadainya. Ciko mak cik. Nyo minum teh talua mak teh manis biasa saja. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bapak dan Ibu? Saya yakin kita yang hadir dalam masjid ini punya anak. Ibu punya anak, Bapak punya anak, saya juga punya anak. Saya 7 anak saya Bapak. Ambo anakmu 7, seorang lalu kawin, selebihnya nikah sudah lain. Nah, Bapak Ibu hadirin, akankah kita rela? Akankah kita sudi kalau anak kita nanti sepeninggal kita berantakan? Bapak ibu yang sehat akal pikiran tidak akan pernah rela dan sudi kalau dia pergi dari dunia tidak akan kembali, anaknya tinggal tak tahu dia apa. Wal yahsal ladzina law tarakuna min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Orang tua yang sehat, orang tua yang punya iman, yang punya Islam pasti tak rela. Maka isilah ruang kosong dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu bagaimana caranya? Sederhana. Setiap batamu jo anak, janganlah itu jo nan ditanya. Lah makanan, ndak itu jo ke ditanya. Sekali-sekali tanya, lah salat nak. Lah sembahyang nak, lah salat nak. Itu yang perbanyak. Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang akan kau sembah sepeninggal aku? Jangan hanya ma ta'kuluna min ba'di, anangka makan peninggal anak. Jangan hanya itu. Nah, sekarang amar ma'ruf itu sudah mulai tipis. Itu yang terjadi Pak. Nah, sekarang terus terang agak berbelakang. Menurut konsep Islam yang punya kekuasaan,
Diberikan oleh Allah secuil kekuasaan kepada dirinya. Siapapun dia, mulai dari Pak Wali Negari, Pak Lurah, sampai ke camat, wali kota, bupati, gubernur, itu ada kekuasaan. Menurut konsep Islam, gunakan kekuasaan yang diberikan kepadamu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Berikut, jangan menjelaggunakan kekuasaan. Rasa dapat hari ini duduk di sini tu nyopu puah kasar alanya. Itu nak masuk terus. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berjalan terus on time, tidak boleh berhenti. Yang punya anak, wahai orang-orang tua, tegur anak. Lay ke masjid nak, lay mengaji nak, lay solat nak. Yang punya kemanakan, urus kemanakan. Jadi pabiar saja. Kita takut kena ancam Bapak Ibu. Dalam hadis sahih tentang Isra dan Mi'raj, Jibril membawa Nabi kita ke neraka, divisualkan oleh Allah. Ternyata di dalam neraka itu ada seorang pemuda yang sedang menjerit karena diazab di dalam neraka. Jibril bertanya di hadapan Nabi, anak muda, kenapa kau masuk neraka? Karena saya selama hidup bermaksiat saja, wahai Tuhan. Oh gitu, iya. Keluar dari neraka, pergi ke surga. Ternyata ada seorang bapak yang sedang senang-senang nikmatnya, menikmati kenikmatan surga. Jibril juga bertanya di hadapan Nabi Muhammad, kenapa bapak masuk surga? Karena saya selama hidup selalu berbuat amal soleh. Tapi perkaranya belum habis sampai di situ, Pak. Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, kau tahu enggak? Anak yang di dalam neraka tadi adalah anak bapak yang dalam surga. Dan dari yang surga adalah bapaknya anak yang dalam neraka. Mari kita tes lagi. Baiklah dalam neraka lagi. Anak, kenapa kau berbuat dosa? Ya, apakah tidak pernah dididik oleh orang tuamu? Lep pernah mau disuruh hanya sekali, Pak. Lalu mau ngerengkang. Nyoba biasa boleh. Untuk membuktikan ini, akhirnya kau sekurang-kurangnya kan dua fakta, dua bukti fisik. Kan itu. Pergi ke surga lagi bapak. Bapak punya anak? Punya satu. Mana anak bapak? Kabarnya dia di neraka. Kenapa anak bapak masuk neraka? Kena berbuat maksiat. Pernah tak bapak sekolahkan bapak didik? Le pernah sekalinya ngerengkang dia biasa lah. Di hadapan Nabi. Kemudian Jibril dan Muhammad pergi ke satu tempat, datang perintah dari Allah. Keluarkan mereka. Anak muda dikeluarkan dari neraka, bapak dikeluarkan dari surga. Perintah berikutnya, pertukarkan tempat mereka. Patukan tampaknya. Kita takut, Pak. Ini adalah kisah Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kan gadangnya. Kalau Mi'rajnya wa qad ra'a min ayatil kubra, surah An-Najm. Kemudian banyak hadis-hadis, di antaranya adalah itu. Kalau tidak percaya, batal iman kita. Tentu kita sangat takut kalau kita tergolong kepada orang tua yang seperti ini. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang sedang tidur waktu sholat masuk, bangunkan. Kan dia yang berdosa. Karena kita tidak bangunkan, maka dari dosanya kita ikut juga kena oleh dosa itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, amar ma'ruf nahi mungkar harus dimainkan sejitu-jitunya. Itulah yang kuat semenjak zaman Nabi. Makanya di zaman Nabi, di zaman para sahabat, termasuk di negeri kita, makanya semarak ketika itu. Semuanya berma'ruf nahi mungkar. Kalau saya tidak salah, kita semua merasakan seolah-olah semua lembaga pendidikan itu pendidikan agama. Bukankah kalau ada anak-anak tiba di rumah lain tingkahnya, kecil orang tua karena itu ditunjuknya di guruan, kan begitu. Seolah guru itu guru agama kasadoalanya. Betul Pak, begitu pemahaman kita dulu. Di Minangkabau semenjak saya suak kalau lah dapat titel guru, itu akan menjadi gelar sampai mati. Angku guru. Walaupun ada segala malin, segala sultan, segala stangkayo, tak laku. Yang laku adalah angku guru. Kadang mentuanya bah guru juga. Guru digugu, ditiru, dicontoh. Guru kalau hidup di tengah masyarakat di kampung, tak kena dek rundo, tak kena dek gotong royong. Dibebaskan oleh masyarakat. Karena untuk gotong royong banyak tenaga, untuk rundo banyak tenaga. Tapi mengajarkan adab, mengajarkan akhlak kepada seorang anak hanya bisa dilakukan oleh guru. Maka guru sangat terhormat.
Kalau ada seorang kakek, seorang nenek menanti kelahiran cucunya, setelah cucunya lahir ternyata perempuan, alhamdulillah lipadusi cucu untuk balaki guru lah. Itu cita-cita dulu. Kenapa mulia? Begitu mulianya guru. Kenapa? Karena guru mencontohkan hal yang baik terhadap masyarakat. Nah sekarang sisi mencontohkan itu yang sudah mulai pudar. Kita harus bangkitkan Bapak. Dalam 80 tahun usia Republik Indonesia, kita bangkitkan amar ma'ruf nahi munkar, mencontohkan 80% hadis Nabi adalah mencontohkan. Hanya 20% yang Nabi mengatakan, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini prinsip yang harus dibangkitkan kembali. Saya yakin kalau kita sepakat dengan yang salah seperti ini, insya Allah generasi kita akan bisa bertambah baik. Dan kita ingin tidak terdengar lagi bunuh-membunuh, tidak terdengar lagi mutilasi, tidak terdengar lagi tawuran, tidak terdengar lagi narkoba, ubek terlarang dan sebagainya. Nam punya anak, kami anak awak, nam punya kemanakan, asuh kemanakan awak. Jangan biasa saja. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Kasolok ke padang subuh suak tibur situ hari pagi. Dewa katuisa nalam suak tentu kita harus berhenti. Tiba di Solo ke padang subuh suak singgah ke rumah Pak Fauzan. Dewa katuisa nalam suak tentu siap agak langsung azan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.